berkat bagi kita semua ya. Dan terima kasih. Dan saya ingin minta didoakan. Dan saya akan minta saudara kita Pak Yusuf untuk berdoa. Dan tolong kalau tidak keberatan, arahkan tangan dari kepada saya sebagai berkat supaya datang dari Tuhan lewat Bapak Ibu kepada saya dan semoga nanti kembali lagi ke sana ya. Oke, tolong saya minta selama dia berdoa, tolong arahkan tangan kepada kita ya. Mari, tolong tumpangkan tangan. Kami percaya malam hari ini ada firman yang fresh, yang segar dari surga kami dengarkan melalui hamba-Mu Pastor Hirman Yusuf. Ada penyingkapan firman, ada rahasia firman yang dibukakan, ada kebenaran yang akan kami terima, yang akan menguatkan kami. Iman kami yang lemah jadi kuat, pengharapan kami jadi bertambah. Kami berdoa sekali lagi sesi ini akan jadi sesi yang luar biasa buat semua kami. Dan kami siapkan tanah hati kami yang terbaik. Kami siap dengar-dengaran dengan Engkau di malam hari ini. Bicara buat kami Tuhan, bicara buat kami. Kami mau menjadi seperti Samuel yang dengar-dengaran dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih berkat yang sampai ya kepada saya. Terima kasih banyak. Dan tentunya saya terima kasih kepada pembicara-pembicara yang mendahului, baik itu Pak Virgo, Pak Carol, Pak Jose, dan Bapak saudara kita ya, adik Anton ya, itu adik yang sangat berbakat dan diberkati diurapi Tuhan. Dan terima kasih untuk juga doa-doa. Kalau saudara dengarkan Pak Mayanto itu orang itu banyak bicara sama Tuhan ya, betul? Dari ngomongnya itu kita tahu ya. Baik, saya ini diberkati dengan tema ini. Ada nanti beberapa ayat ingin saya minta tayangkan di sini. Namun sebelum itu, menjadi terang Tuhan dan benar baik dari para pemusik, penyanyi maupun kita mengatakan ya terang Tuhan itu sudah datang. Dan memang Tuhan memberikan terang kepada kita dan terang itu kalau dipelihara, jadi kita lihat baik dari para pembicara, terang itu bisa dipakai oleh Tuhan di dalam diri kita kemudian mengalir keluar. Saya punya seorang teman, ya beliau sekarang sudah almarhum, tapi masa yang lalu kami punya tim doa dan dia namanya Pak Kastam, dia salah satu anggota tim doa. Dia orang yang sederhana dan tapi banyak berdoa. Saya ini jangan pikir bahwa Tuhan itu pakai orang yang begitu tadi ya luar biasa. Seperti Pak Virgo, Pak Jose, teman-teman kita di sini yang baik, yang berpendidikan, yang juga bercerita bagaimana mereka mulai sampai ke Remian juga ya. Jadi apa? Luar biasa. Dari rendah maupun sampai tinggi bisa. Dan ini juga Bapak ini dia tidak terlalu pintar, tidak punya banyak gelar. Tapi banyak berkat. Ya satu kali dia ini diminta oleh orang untuk menjualkan tanah. Nah, Bapak Kastam ini waktu itu saya ingat mobil itu kira-kira mobil Suzuki Carry itu sekitar 13 juta. Jadi tahun 80-an mungkin ya. Dan ketika dia diajak itu sama sopirnya yang punya tanah itu, dia diantar, ini bos saya ini mau minta tolong Bapak jualkan tanah. Oh ya baik. Lantas sopirnya bilang, Pak nanti kalau laku saya dikasih persen ya Pak. Nah, kemudian waktu itu sedang di dekat warung, jadi di warung itu ibu warung juga, saya juga dikasih persen ya Pak. Oh iya gitu. Nah sudah,
laku dia dapat untung 30 juta. Waktu itu mungkin 10 juta seperti 100 juta sekarang ya. Sebab mobil ya kira-kira 13 juta, 15 juta. Dia dapat 30 juta, ini sopir yang antar dia dikasih 10 juta. Lantas ibu warung itu juga dikasih 10 juta, sebab 30 juta begini ya. Jadi semua dikasih, dia 10, 10, 10. Itu ibu warung ya, mungkin warung itu modalnya enggak sampai 500 ribu mungkin ya. Ketika dikasih 10 juta, pingsan dia. Jadi terang kita itu bisa memberkati orang sampai pingsan ya, betul? Sungguh-sungguh tak terlupakan. Memang kami juga ketawa. Ya Pak ya, enggak usah dikasih 10 juta mungkin ya enggak apa-apa ya gitu ya. Mungkin dikasih 500 ribu atau 1 juta sudah senang. Tapi ya puji Tuhan, tapi kalau enggak sampai pingsan mungkin dia enggak layak diceritakan di sini, betul? Dan Bapak ini satu kali dikasih tahu, ini ada orang dirasuk setan. Sudah 3 minggu mungkin dirasuk setan, enggak bisa keluar-keluar setannya. Dosen sekolah Alkitab datang, enggak keluar setannya. Mahasiswa datang, enggak keluar setannya. Pendeta datang, enggak keluar setannya. Lantas ini Bapak, dia dengan anaknya perempuan itu ke sana. Tapi banyak berdoa Bapak ini. Kemudian ini orang yang dirasuk setan, ya ada keluarganya di situ menunggu. Lantas dia, anaknya itu agak nervous. Aduh takut dia. Lantas gitu Bapak ini didorong sama Tuhan, dia berdiri, dia bilang, setan dengar, di dalam nama Yesus pergi, langsung sembuh. Dosen enggak bisa, pendeta enggak bisa, mahasiswa enggak bisa, lulusan kelas 3 SD bisa. Tuhan bersinar, betul? Tuhan yang bersinar. Dia enggak pandang bulu, betul? Dan saya barusan pulang dari Pulau Batam. Dan di sana teman yang wah luar biasa, dia pelayanan di kalangan orang ekonominya enggak seperti JPCC ya. Ya apa? Hampir seperti Pak Virgo Handoko waktu dia masih Kermin. Itu apa? Tapi luar biasa ya. Satu itu yang jadi teman itu dia pemulung. Namanya Ibu Lipung. Memulung itu dia bilang 1 hari bisa dapat 10.000. Itu ya bekerja keras. Jadi itu hasilnya. Tapi luar biasa. Ibu ini teman pendeta ini sungguh mengasihi. Jadi ditolong jadi teman, jadi partner doa. Jadi orang yang sungguh-sungguh setia. Ibu ini ya sangat sederhana. Satu kali dia berjanji, nanti kalau saya dapat berkat, tak kasihkan ke gereja semua. Wah luar biasa, 1 hari nemu uang 400.000. 400.000, itu mulung 1 hari, pagi sampai sore, 10.000. Ini nemu 400.000, dikasihkan semua ke gereja. Orang di teman-temannya bilang, kamu goblok gitu ya. Nah, dia bilang, saya sudah janji sama Tuhan. Ini ibu cinta Tuhan luar biasa. Pengetahuan Alkitabnya minim ya. Mungkin untuk bersaing dengan mahasiswa sangkakala enggak bisa. Betul? Dan ada satu lagi Bapak namanya, mungkin kasih nama Untung saja ya, saya enggak tahu namanya. Tapi luar biasa. Bapak ini kerjanya juga mulung di Kota Malang. Salah satu bekas murid saya jadi pemimpin untuk pelayanan ya katakanlah seperti yang agak di bawah tanah gitu ya. Jadi kepada orang-orang yang mungkin tidak terlalu mudah untuk dijangkau. Dan Bapak ini bertobat. Bapak pemulung ini tadinya bukan anak Tuhan, bertobat. Sungguh-sungguh. Apa yang dia tahu dia lakukan. Satu kali tetangganya itu sakit gagal ginjal. Jadi bengkak semua, ya orang gagal ginjal kalau enggak punya
Uang tidak bisa cuci darah, betul? Jadi bengkak semua mau mati. Tapi ini Bapak pemulung dengan pengetahuan apa yang dia ada, diajak terima Tuhan Yesus, bertobat, didoakan di dalam nama Yesus, sembuh, luar biasa. Ini orang gagal ginjal sembuh. Iya, terang Tuhan itu datang, betul? Ini terangnya Tuhan, itu tidak pandang bulu, betul? Lewat orang yang pintar seperti Pak Virgo, lewat orang yang sederhana juga. Enggak tahu pengetahuan Alkitabnya seberapa, saya enggak tahu. Ini Bapak pemulung. Lah karena itu sama murid saya diajak, ayo Pak, doakan lagi. Di situ kelompok itu ada lagi yang orang bengkak semua gagal ginjal. Didoakan sembuh. Terang Tuhan itu bisa datang. Memang luar biasa kasih Tuhan itu. Nah, Tuhan memang berkata, ada hambatan. Dia berkata, sesuai dengan imanmu terjadilah kepadamu. Itu dia berkata kepada pengemis yang ditanya, kamu percaya enggak? Aku bisa menyembuhkan kamu. Dia, aku percaya. Lantas yang sesuai dengan imanmu terjadilah kepadamu. Nah, kadang-kadang murid-muridnya pun enggak bisa ngusir setan, betul? Saya ingat berdoa dengan tim, ngusir setan, ada satu pemuda. Enggak keluar setannya, keluar sebagian. Setannya banyak. Setan itu kadang-kadang suka fellowship juga ya, suka persekutuan ya. Jadi setannya banyak. Diusir. Biasanya itu didoakan sebelum itu, kedudukan waktu itu saya enggak ikut doakan, muntah kotor semua. Jadi waktu kami ke sana disediakan ember, itu ya. Tapi berdoa puji Tuhan ya, setannya sebagian yang suka muntah itu mungkin pergi ya. Mungkin dikasih makan enak sama panitia retreat jadi enggak muntah dia. Hampir saja muntah, tapi enggak muntah. Setelah itu, puji Tuhan, waduh, teman yang dikasih karunia bilang, Pak Herman, belum tuntas. Oh iya, kami boleh kembali lagi? Ya boleh. Pulang, doa, puasa. Kembali lagi, doakan lebih baik. Belum sembuh. Mungkin kalau saya dengar khotbahnya Pak Jose yang tunggu-tunggu itu mungkin lebih kuat saya. Tapi waktu itu belum dengar khotbahnya Pak Jose. Jadi pulang lagi, doa, puasa. Doakan lagi lebih baik. Belum sembuh, minggu depan datang lagi. 7 kali baru tuntas. Semuanya tuntas. Memang yang digarap itu bukan hanya yang sakit, betul? Saya digarap sama Tuhan untuk lebih percaya. Dan iman ada kondisinya, yaitu kalau intim sama Tuhan, iman tambah kuat. Jadi itulah sebabnya Tuhan itu menghendaki kita ini berdekatan dengan Tuhan. Kalau boleh, saya minta ayat dari Markus 9 ayat 33 sama 35 ditayangkan. Ya, ini Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke Kapernaum. Terima kasih. Kemudian di sana dia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah-tengah jalan? Mereka diam, sebab di tengah jalan mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Konteksnya sebelum itu adalah Tuhan Yesus berkata, aku akan diserahkan kepada orang yang tidak percaya dan aku akan disalib. Pemimpinnya mau disalib, muridnya tidak peduli. Mereka bertengkar kira-kira karena apa? Pingin jadi pengganti, betul? Kalau Tuhannya mati, siapa nanti jadi RT, betul? Tuhan Yesus RT-nya, betul? Dan mereka mau menjabat jadi RT. Di sini misalnya Pak Adi mau diambil Tuhan. Lantas gitu, kalau kita bertengkar, siapa yang mau menggantikan dia? Kan tidak peduli artinya. Bahkan ya mungkin baik juga dia mati, siapa tahu saya jadi RT gitu ya, betul? Jadi RW tidak mau sebab RW dipotong ya, betul? RW dimakan ya, kalau keping jadi RT. Ini
muridnya bertengkar. Ini ketika Tuhan Yesus sudah melatih mereka 3,5 tahun. Setelah itu kalau di pasal 10, siapa yang minta duduk sebelah kanan, sebelah kirinya Tuhan? Yohanes dan Yakobus, betul? Mereka kepingin nanti, kalau Tuhan Yesus sudah jadi berkuasa, mereka jadi Perdana Menteri. Kanan kiri, artinya terbesar. Lebih besar dari yang lain. Karena itu dikatakan di situ, pasal 10 itu, yang lain marah semua. Yang 10 marah semua. Bertengkar mereka. Gurunya mau mati, bilang kalau mau mati. Tapi mereka tidak terlalu peduli. Ini sudah dilatih 3,5 tahun. 3,5 tahun oleh guru yang paling wahid di dunia. Betul? Kalah Grand Wahid, betul? Ini apa? Ini betul-betul pelatihnya itu pencipta semesta alam. Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus kalau melatih luar biasa, betul? Saya memuridkan juga, tapi saya belum pernah jalan di atas air. Siapa di sini pernah? Kalau Tuhan Yesus itu muridnya sudah lihat itu. Dia jalan di atas air. Badai jadi tenang. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati bangkit lagi. 3,5 tahun. Mau ditinggal, pada mau jadi RT saja, tidak peduli. Tuhannya mati atau tidak peduli. Saya itu waktu itu sedang berdoa. Berdoa bergumul. Bergumul ya untuk membayar cicilan rumah. Ini di Amerika ya. Kalau disita bank yang paling susah istri saya. Jadi saya berdoa. Saya puasa. Tidak makan. Tidak makan 13 hari. Minum. Setelah itu tidak kuat tubuh. Makan 3 hari. Setelah itu tidak makan lagi 7 hari. Setelah itu badannya tidak kuat. Rasanya tidak kuat ya. Jadi saya hanya puasa tidak makan 1 hari. Tidak makan 2 kali, sekali makan. Sehari sekali makan. 40 hari lagi puasa. Jadi setelah 60 hari. Saya itu baca ayat ini. Saya baca. Saya baca itu sampai kira-kira 4 jam. Hanya ayat-ayat ini. Saya pikir Tuhan pelajarannya apa ini Tuhan? Apa ini Tuhan pelajarannya? Lantas Tuhan bilang, murid-murid itu juga seperti kamu. Ya, egois seperti kamu. Wah betul juga ya Tuhan ya. Mungkin saja ya seperti kita. Tapi kita mungkin tidak bertengkar. Kalau Pak Adi mau mati gitu kita tidak bertengkar ya. Ini bertengkar. Ini sudah dilatih. Dilatih Tuhan 3,5 tahun. Siapa tidak kepingin dilatih Tuhan Yesus? Tidak ada ya. Kita kepingin dilatih Tuhan Yesus. Luar biasa. Sudah dilatih 3,5 tahun. Tuhan ingin mereka menjadi penggantinya. Sekarang mau ditinggal. Mereka bertengkar. Artinya mau menjadi yang terbesar di hadapan manusia. Mari kita lihat ayat Yohanes 5 ayat 44. Tolong tayangkan bisa adik. Bagaimana kamu dapat percaya, artinya beriman. Kamu yang menerima hormat seorang daripada yang lain. Dan tidak mencari hormat yang datang daripada Allah yang Esa. Ini kebiasaan saya. Kebiasaan kita itu ingin ya dihargai. Dihargai itu enggak apa-apa. Kita diciptakan berharga oleh Tuhan, betul? Karena itu kalau orang tidak dihargai ya dia terluka. Tapi sejak Adam jatuh, semua orang itu punya krisis harga diri. Semua. Sebab dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Nah, untuk kita itu dipulihkan, memang itu harus dirangkul oleh Tuhan. Sampai sekarang, saya itu tanpa terasa berpikir, bagaimana nanti orang itu berpikir tentang saya. Jadi artinya saya kepingin dihargai sama dia. Kalau tidak cepat-cepat berdoa, itu akan menjadi mencari hormat satu sama lain. Murid-murid juga demikian. Tanpa terasa, mereka itu sudah dilatih 3,5 tahun oleh guru yang menciptakan surga. Bukan hanya
dari sorga menciptakan sorga. Tapi tetap dagingnya tidak berubah. Daging memang tidak akan berubah, tapi perlu dikasih penyalipan terus-menerus. Daging kita ini sampai nanti kita lihat orang-orang yang hebat sekali. Petrus yang sudah diurapi pada waktu Kisah Rasul. Tapi ya masih saja dia sampai ditegur sama Paulus. Artinya dagingnya masih ada. Itu bukannya akan terhapus, tapi akan dikuasai oleh Tuhan Roh Kudus itu. Tapi selama kita mencari hormat satu sama lain, Tuhan berkata kamu tidak bisa beriman nanti. Waduh, berat ya Tuhan. Pernah itu satu kali saya mau ujian. Ngambil ujian, ya pernah ngambil doktoral sebentar. Dan ketika mau ujian itu istilahnya itu ujian yang bisa dibawa ke rumah. Buka buku. Open book take home test. Jadi pokoknya jawab semuanya silahkan apa. Nah waktu itu saya pikir saya sudah mau siap-siap, sudah di perpustakaan. Lantas saya itu berdoa. Tuhan tolong saya. Supaya saya dapat A gitu ya. Lantas Tuhan tanya kenapa? Ya mungkin supaya dosen saya tidak pikir orang Indonesia bodoh itu kan gitu ya. Ini pikiran saya. Kemudian rasanya tidak damai. Doa. Tanpa terasa saya itu minta sedikit rasa hormat dari dosen saya. Atau meminta kasih daripada dia. Jadi berdoa, tidak tenang berdoa. Akhirnya tidak garap-garap. Berdoa. Sampai ya lakukan ini sebaik mungkin supaya kamu mengasihi dosenmu, yaitu menghargai apa yang diajarkan, jadi kamu belajar dengan baik. Jadi bukan kamu mencari kasih dan penghormatan dari dia, tapi kamu berdoa, kamu yang memberi kasih kepada dia. Itu berdoa sore itu, kira-kira 7 jam bergumul dengan diri saya sendiri. Rupanya bukan ujian yang di kertas yang penting ya, ujian yang di sini yang penting, yaitu supaya saya tidak untuk mencuri kemuliaan Allah. Nah, murid-murid ini tadi itu saya berdoa 4 jam, setelah 4 jam setengah, Tuhan bilang, kamu seperti murid-murid itu. Ah ya betul juga Tuhan. Tapi Tuhan bilang juga, murid-muridku ini menjadi fondasi dari gereja segala abad. Betul? Fondasi yang terbesar Petra, Tuhan sendiri. Di atas itu dia dirikan batu-batu yang lain. Yang pertama murid-muridnya. Jadi murid-murid yang egois itu menjadi fondasi dari gereja segala abad. Betul? Sampai sekarang ada yang namanya Petrus, betul? Ada yang namanya Yohanes, ada yang Yakobus. Namanya jadi legendaris. Mereka dipakai. Kenapa? Karena mereka ya berhasil menang. Itu yang nulis ceritanya siapa? Kalau Markus dia ponakannya Petrus, betul? Yang di Matius, ya Matius itu sendiri yang ikut bertengkar, betul? Kalau Markus nulis, kira-kira setelah nulis ditunjukkan enggak kepada pamannya Petrus? Pak Petrus, Om Petrus ya. Ini kan kelihatannya nanti Om kan kelihatannya egois gitu. Petrus, tulis saja, itulah kami. Artinya apa? Mereka menang. Mereka menang. Sampai sekarang cerita ini di sini ya, diketahui seluruh dunia bahwa mereka itu bertengkar. Luar biasa. Murid-muridnya itu berhasil memenangkan. Dan tentunya kita tahu ya, kenapa demikian. Mereka itu diizinkan ya. Pertanyaan seperti Pak Jose berkata, mengapa? Mengapa? Jadi 3,5 tahun itu apakah sia-sia? Dari satu sisi ada bagian sia-sia. Tapi diberi oleh Tuhan, yaitu Roh Tuhan yang kudus. Pengurapannya yang pertama itu pengurapan di dalam. Pengurapan rohani, pengurapan karakternya itu. Dan setelah itu pengurapan mujizat-mujizat terjadi. Perlu sekali, we need
the anointing of the character. Kita perlu pengurapan karakter to carry the anointing of the power. Untuk membawa urapan kuasa. Kalau enggak dikasih kuasa, kita bisa jatuh. Saya dulu kepingin sekali ya. Kepingin sekali dapat kuasa. Ya memang perlu ya. Jadi kalau ngusir setan ya doa puasa untuk dapat kuasa. Ketika umur 50 ditanya sama Tuhan, ya kalau kamu mati malam ini, kamu mati sebagai orang sukses enggak? Saya pikir-pikir ya enggak Tuhan. Saya belum pintar seperti Pak Mayanto, seperti Pak Yusuf. Kalau kamu pintar, kamu bisa seluruh bahasa manusia. 12.000 bahasa ya. Tapi kalau kamu tidak punya kasih, kamu seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Artinya gagal total. Saya pikir, Tuhan masa orang bisa 12.000 bahasa gagal total? Tapi dia bilang, kalau tidak punya kasih, gagal total. Itu sebabnya mungkin seperti pribadi yang dikatakan punya hanya 2 keping tembaga, janda itu. Tuhan berkata, janda itu diundang sebagai dosen tamu oleh Tuhan Yesus ya, untuk ngajar murid-muridnya itu. Coba lihat janda ini. Dia berikan semuanya. Luar biasa janda, mungkin hari itu dia puasa. Uang untuk pisang goreng dikasihkan semua. Hari itu dia puasa. Dan Tuhan bilang, yang ini lebih daripada semua. Tuhan tidak melihat jumlah uang di tangannya. Tuhan melihat jumlah kasih di hatinya. Dan itu sukses. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan seperti Pak Virgo tadi berkata, semua kalau diringkas cuma satu. Ya betul Pak Virgo? Satu hukum. Mengasihi Tuhan dan mengasihi kasih itu. Jadi rupanya hukum di surga itu adalah hukum itu dipegang oleh Tuhan. Dan dilakukan di surga dan untuk kita dilakukan di dunia. Luar biasa. Jadi memang kalau orang ini belum berprestasi, masih muda, mati. Apakah mati sukses? Kalau dia cinta Tuhan, sukses. Sukses ditentukan apakah kita mengasihi dia. Makin kita mengasihi dia, makin kita sukses. Nah, itu diperlukan untuk supaya terangnya itu bisa dibawa lebih besar lagi. Makin kita ditolong sama Tuhan untuk menyangkal diri, punya karakter mencintai Tuhan, maka terang Tuhan itu akan makin menyala. Tuhan itu paling mengandalkan dirinya sendiri, betul? Murid-muridnya sudah dilatih 3,5 tahun tidak bisa diandalkan. Dia bilang, tunggu sampai kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya ingat salah satu hamba Tuhan yang pergi ke Sunda. Saya ketemu lama itu sudah. Kurus sekali orangnya. Belasan tahun coba. Tidak bisa. Jadi guru, ikut bertani, apa saja. Tidak bisa. Akhirnya ada satu orang yang penuh dengan kuasa, mungkin kuasa-kuasa iblis ya. Dan aku tahu kenapa kamu ke sini. Aku tahu. Tapi kalau kamu bisa patahkan ini bambu dengan tangan kosong, kamu bisa nyampaikan apa saja yang kamu mau, aku jaga. Semua orang takut sama dia. Bapak ini kurus sekali ya, ini bambu. Kemudian sebelum itu, setelah dia coba semuanya itu, akhirnya dia coba yang terakhir, mencari Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa, berpuasa, berpuasa. Sampai kurus sekali. Dia bilang, ya dicoba. Itu bambu yang penuh dengan kuat tadi itu. Dia jatuhi tangan. Dia pakai yang tangan lebih pintar kanan. Tapi dia jatuh dengan tangan kiri. Meledak itu. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Tuhan ya. Betul. Ketika saya ketemu sudah mendirikan 15 gereja. Iya. Memang terang Tuhan. Ini Bapak merendahkan diri terus menerus.
Saya waktu itu setelah puasa 60 hari itu Tuhan bicara itu, oh gitu ya Tuhan. Ini murid-murid ini ada egonya macam itu. Jadi saya itu ditunjuk, minta uang, dikasih jawaban egomu gitu ya. Jadi kemudian berdoa. Doa terus, puasa lagi, 60 hari lagi. Yang saya lihat itu, situasi tidak berubah. Saya berubah. Ketika dia merubah, makin percaya. Maka dengan percaya itu, dengan iman itu, maka merubah situasi. Iya, mula-mula situasi tidak berubah. Tapi setelah dirubah, maka iman kita itu bisa merubah situasi. Itu. Ya sekarang ya puji Tuhan ya, rumah terbayar. Dan semua sudah ya, dan puji Tuhan, dan bisa ke Indonesia 2 kali setahun, dan Tuhan yang mencoba untuk seperti Abraham yang Pak Jose bilang itu, saya kira yang banyak bisa merubah. Ini waktu saya masih berapa menit? Yaitu kalau ada event, kejadian seperti yang terjadi kepada murid-muridnya ketika Tuhan itu memberikan mujizat, apa yang ada di dalam hati mereka dirubah oleh Tuhan. Tuhan memakai hidup yang kekal, memakai hidup yang penuh dengan kasih itu. Dan setelah itu dengan kuasa Roh Kudus dibuka mata mereka, mereka berubah. Abraham itu ketika dia rela berkorban, mungkin anaknya itu melihat papanya ini punya hidup yang sungguh-sungguh powerful, dan itu yang akan diingat oleh Ishak. Saya punya teman itu 2 ya, satu nginjil di satu tempat, tidak saya omongkan supaya tidak menyinggung ya. Itu nginjil muter-muter nginjil. Setelah itu ada seorang bapak yang nunggu di depan. Nak minum. Ya sudah, masuk minum, dia sharing Tuhan Yesus kepada bapak ini. Bapak belum mau percaya. Dikasih makan sekali. Wah seneng ya anak muda. Di minggu lagi nginjil lagi. Sudah payah-payah bapak ini tunggu di depan. Mari minum. Kasih minum, kasih makan. Bapak dikasih Injil, tak mau bertobat. Yang ketiga, demikian juga. Ya bapak ini tinggal, mari nak, mana? Minum, kasih makan lagi, tidak bertobat. Yang keempat kali bertobat. Karena apa dia bilang? Kamu saya racun 3 kali tidak mati. Iya. Terang Tuhan itu merubah. Bapak itu tersentak. Sama kuasa Tuhan itu, jimatnya itu setengah meja dikeluarkan. Dia dukun paling sakti di situ. Bertobat itu Bapak. Iya. Saya pikir kali ini itu 2 anak muda itu ya kebetulan bekas murid saya. Mereka hanya patuh saja, tidak beriman ya. Kalau tahu itu ada racunnya, tidak dimakan, betul? Tapi kadang-kadang kita patuh saja, Tuhan tetap bersinar, betul? Iya. Jadi kita patuh saja, tahu tidak tahu patuh saja, ya betul. Jadi, mungkin seperti tadi Pak Cici bilang ya seperti Abraham patuh gitu saja. Dan luar biasa, itu kejadian yang diurapi Tuhan, hidup yang diurapi Tuhan, interaksi apa yang Tuhan lakukan, itu mempunyai kesan untuk menolong orang berubah. Untuk membuat sinar Tuhan itu masuk ke sana. Oke. Saya akan minta adik tayangkan gambar ini ya. Ini ada beberapa gambar dari Badan Ruang Angkasa Amerika. Dan sebelum itu ada sedikit gambar lain. Ya, ini matahari. Matahari kita ini 1 juta kali besar bumi. 1 juta kali besar bumi. Penuh dengan letupan. Satu letupan itu 1 miliar bom hidrogen. Bom hidrogen lebih kuat dari bom atom. Bom hidrogen pertama dicoba Amerika bulan Juli tahun 1954. Itu pulau yang panjangnya 5 kilo
yang lebarnya 2,5 kilo hilang. Itu mungkin sebabnya Cina, Amerika, Rusia belum mau perang ya. Kalau perang sama-sama hilang ya. Ya. Lanjutkan. Ini matahari ini bintang ukuran rata-rata. Medium. Silahkan adik, lanjutkan. Next please. Ya. Tapi matahari bukan satu, betul? Ini sebagian kecil dari galaksi kita. Matahari ini ukuran rata-rata saja. Ini luar biasa besarnya, banyaknya ini. Ini baru sedikit ya. Jaraknya satu kepada yang lain juga luar biasa jauhnya, betul? Sinar matahari dari matahari ke bumi itu 150 juta kilometer, 8 menit 19 detik sampai di sini. Dengan kecepatan sinar ya. Kecepatan sinar itu 300.000 kilometer per detik, bisa keliling dunia 7,5 kali dalam 1 detik. 7,5 kali. Tapi dari satu bintang yang kecil kepada dari bintang yang satu kepada bintang yang lain seperti matahari kepada yang terdekat Alpha Centauri itu kalau dengan kecepatan sinar 4 tahun 3 bulan 19 hari. Itu jadi jarak antara titik-titik ini luar biasa jauhnya. Itu kalau naik ojek agak lama. Ya, oke. Ya, ini apa? Mari kita next one please ya. Ini sedikit lebih jauh jadi kelihatan lebih kecil. Tapi ini masih di galaksi kita, sebagian kecil dari galaksi kita. Galaksi kita kira-kira 100 sampai 200 miliar. Oke, lanjutkan adik. Ini galaksi itu semacam ini kira-kira ya. Tadi itu sebagian kecil dari galaksi kita dipotret, macam itu. Jumlahnya luar biasa banyaknya. Lanjutkan adik. Ada yang macam gini. Ada yang 300 miliar, ada yang 400 miliar. Lanjutkan adik. Ya. Ada lebih lagi, banyak sekali. Lanjutkan, ya. Ya, ini juga galaksi. Nggak tahu berapa banyaknya ini. Lanjutkan adik. Ada yang seperti asap saja. Seperti asap ini sebetulnya ini matahari, tapi karena banyaknya dan jauhnya kelihatan seperti asap saja. Ya, lanjutkan please. Ada yang bentuknya macam ini, namanya quasar, itu bukan 100 sampai 200 miliar matahari, tapi 100 sampai 200 triliun mataharinya. Salah satu yang besar itu namanya Canis Majoris itu, kalau matahari 1 juta kali ya, kalau Canis Majoris itu 7.000 triliun kali bumi. Sel di dalam tubuh kita masing-masing ini 75 sampai 100 triliun. Kalau 7.000 triliun matahari itu seperti virus. Betul? Kalau bumi itu sebesar bola golf, maka 7.000 triliun itu seperti Senayan yang 100.000 tempat duduknya itu dipenuhi dengan bola golf, kalikan 30.000, ditambah 30.000, ditambah 10.000. Itu luar biasa. Itu baru salah satu saja, ya betul? Bayangkan jumlahnya itu tidak bisa dihitung. Lanjutkan adik. Ini refleksi daripada bintang. Lanjutkan, namanya nebula. Nah ini semua ini galaksi. Ini bukan bintang. Semua itu salah satu saja bermiliar-miliar bintang. 35 tahun yang lalu mereka berkata jumlah, gitu ya, astronomer, para ahli astronomi dan ahli matematika bilang jumlah matahari di langit itu menyamai atau melebihi jumlah seluruh butiran pasir di seluruh pantai di seluruh dunia. Itu 35 tahun yang lalu. Kira-kira 15 tahun yang lalu dinaikkan James Webb Telescope yang 1,6 juta kilometer di atas bumi, dikatakan paling tidak 10 kali lipat lebih daripada itu. Dan Tuhan kita Yesus Kristus hanya berkata, jadilah terang. Ya, gitu puji Tuhan. Ya. Ya, Tuhannya berfirman, jadilah terang. Matahari dan semua bintang itu jadi. Seluruh alam semesta itu jadi. Dan Tuhan kita ini mengasihi kita dengan nyawanya. Saya pikir
Waduh, kalau firmannya saja begitu kuat, apalagi darahnya, betul? Wow, kita ini dicintai, iya betul, kita tepuk tangan. Nyawanya, darahnya dia berikan, dia rela dijebloskan ke lubang kubur untuk kita. Penebusan kita itu memang lunas, tapi bukan utang 1 juta dibayar 1 juta, betul? Bayarannya itu yang menciptakan seluruh malaikat di sorga. Malaikat saja itu kalau nyembah Tuhan sampai tutup mata atau tersungkur di tanah. Orang kudus juga demikian dan berkata apa? Kudus, kuduslah. Artinya you are totally beyond. You are totally different. Kamu Tuhan kau sungguh-sungguh berbeda. Zat Tuhan dan zat kami tidak bisa dibandingkan. Yang dia pakai untuk menebus kita jauh lebih mahal dari harga kita. Seakan-akan kita parkir 3.000 rupiah. Tebusannya jauh lebih daripada 3, 4, 5, 1.000 triliun. Lunas. Pengampunan kita ini luar biasa. Ini baru dari ukurannya, betul? Apalagi dari mutunya, betul? Tuhan berkata, pandanglah ke langit ya di Yesaya. Langit akan lenyap seperti asap, bumi akan lisut seperti kain usang. Yang besar-besar luar biasa itu pun akan hilang semua. Tapi keselamatan yang di dalam kita tidak akan hilang selamanya. Betul? Di dalam Tuhan kita ini lebih abadi dari alam semesta. Dan Tuhan sendiri berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Ku tidak akan lenyap. Ya taruh, ya betul. Tuhan tahu firman kita. Mari lanjutkan adik. Tadi yang gambar tambahan, sorry, ada? Ada atau enggak? Oke. Oh iya, tempo hari saya diberkati. Saya pulang dari Pulau Sabu ke Kupang itu naik kapal laut semalam ya. Mungkin teman-teman di sini tahu. Perginya ke sana naik kapal terbang sebab kalau angin keras kadang-kadang kapal laut naik jalan. Pulangnya itu naik kapal laut. Yang kapal untuk 1-2 orang, kamar untuk 1-2 orang tidak dapat, kelas 2 tidak dapat kelas 3. Di kelas 3 kira-kira 200-an orang. Nah, kira-kira jam 10 malam ada orang sakit kulit datang. Rusak semua kulitnya. Ya orang semua pada menyingkir. Saya bilang, saya juga ngeri, lihat. Wih hebat sekali orang ini sakit. Maaf ini kurang agak dari jauh saya potret. Setelah itu jam 2 malam ya berdoa. Jam 3 malam berdoa. Lantas saya pikir saya mau bicara sama dia. 3:30 saya dekati dia. Waduh, puji Tuhan ya. Sebelum itu saya di satu pulau yang lain itu ada bapak yang sakit kulit macam itu. Nanti ada gambarnya. Saya diminta doakan, jadi kami doakan. Ada teman doa. Kalau doa sama-sama 2-3 orang itu kuat, betul? Tuhan bilang kalau mereka sedang patuh, ya Israel patuh, 1 orang di antara kamu bisa mengusir 1.000. Kalau 2 orang mengusir 10.000. Jadi saya suka sekali doa bersama-sama. Dan itu doa, saya berdoa, doakan lewat bajunya gitu ya. Itu gambar mungkin nanti setelah ini ya. Setelah itu, saya duduk di depannya. Dan kemudian Tuhan itu lucu, saya suruh pegang borok-boroknya itu. Jadi saya pegang borok-boroknya. Saya itu seperti tidak mikir. Saya pegang saja borok-boroknya. Mungkin teman yang motrek itu juga agak tersentak jadi dia tidak motrek. Tapi mungkin Tuhan itu sedang berkomunikasi. Secara rohani Tuhan tidak jijik kepada dia. Ya, luar biasa.
Besoknya itu saya khotbah di gereja dekat situ, orang itu ke depan bersih semua, kulitnya sudah bersih semua. Iya, iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi ini teman yang lain. Oh, maaf. Yang satunya deh, yang apa? Jadi ya ini orang ini kemudian karena sudah ngalami sebelumnya itu, jadi saya dikasih sedikit tambahan iman. Saya pegang itu, kulit-kulitnya itu, yang borok itu. Saya bilang, Pak kita berdoa ya, mau dia. Percaya Tuhan Yesus ya Pak, saya kasih Injil. Dan dia minta, Tuhan Yesus datang di hatinya. Setelah itu kita berdoa. Tapi karena memang kapal ya, saya enggak ketemu lagi setelah itu. Tapi saya berharap dia juga sembuh. Seperti yang tadi itu ya. Baik, kita lanjutkan adik. Ada lagi satu gambar? Yang satunya lagi, yang ini yang nanti. Ya, satu lagi. Oh, sudah. Cuma itu ya, yang terakhir ya. Tidak ada yang satu lagi yang... Oke, tidak apa-apa kalau tidak ada. Oke, teman yang tadi itu, yang ada bekas luka tadi, tolong yang kembalikan yang itu adik. Ya, maaf. Ya, ini lehernya pernah dibacok sampai tikam. Sudah. Oke, sudah habis? Oke. Maaf. Tapi luar biasa. Dia ditinggal 38 hari di hutan. Dimakan belatung. Tapi Tuhan Yesus datang. Jadi kadang-kadang seperti teman kita yang diracun, Tuhan itu membawa terang. Membawa terang. Bahkan lewat apa-apa yang rasanya tidak masuk akal. Oke, mari kita kalau tidak keberatan kita berdiri berdoa. Tuhan yang maha besar itu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, yang menciptakan alam semesta berkata, aku ada di tengah-tengah kamu. Bagaimana kalau kita buat sebentar saja 2-3 menit saling mendoakan. Tolong mungkin hanya menghadap satu sama lain. Tolong doakan satu sama lain. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka tahu. Kita bisa ambil waktu ya 1 menit ya. Tuhan kami bersama-sama mohon mujizat-mujizat. Hanya dengan berfirman jadilah terang. Semuanya itu terjadi. Kuasamu dahsyat Tuhan. Tapi Engkau berkata sesuai dengan imanmu terjadilah kepadamu. Namun seringkali Tuhan kami perlu kerendahan hati. Tolong kami rela kosong supaya kami dipenuhi oleh Engkau. Itulah doa kami yang utama Tuhan. Penuhi saudara-saudari kami ini dengan yang paling berharga, dari yang paling berharga, dari yang paling berharga, yaitu Tuhan. Penuhi kami dengan yang terbesar, dari yang terbesar, dari yang terbesar, yaitu Tuhan. Kami perlu mujizat, tapi kami perlu si pembuat mujizat. Lebih daripada semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali.